Penyimpangan di lembaga penegak hukum kembali mencuat dan semakin menguat. Dalam rapat bersama Komisi 3 DPR, Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung menyepakati satu hal penting, yaitu reformasi penegakan hukum harus segera dilakukan. Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen pada Selasa 18 November 2025 itu dipimpin Wakil Ketua Komisi 3 DPR Rano Alfat dan dihadiri Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, PLT Wakil Jaksa Agung Asep N. Mulyana, serta Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung Suradi. Dari rapat tersebut, terungkap berbagai indikasi penyimpangan serius yang membuat kepercayaan publik merosot dan menuntut perubahan besar di 3 institusi utama penegakan hukum Indonesia. Wakapolri Dedi Prasetyo mengakui secara terbuka bahwa 2 dari 3 tugas pokok Polri mendapatkan catatan merah, yaitu penegakan hukum dan pelayanan publik. Hanya tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang dinilai masih positif. Melalui kerjasama dengan Litbang Kompas, Polri menemukan setidaknya 11 masalah yang dirasakan masyarakat dan 21 penyimpangan yang terdeteksi dari internal Polri sendiri. Beberapa penyimpangan yang paling banyak dikeluhkan antara lain kekerasan aparat, pungutan liar, hingga buruknya proses penanganan hukum di tingkat wilayah maupun pusat. Dedi pun memaparkan data mencengangkan bahwa 62% masalah terjadi di tingkat wilayah, sementara 30% di Mabes Polri. Bahkan 4.340 Kapolsek atau 67% dinilai memiliki performa yang tidak memuaskan atau underperformance, dan sebagian besar adalah lulusan pendidikan alih golongan, yaitu bintara yang naik menjadi perwira. Tidak hanya itu, dari 440 Kapolres yang dinilai, 36 Kapolres masih berkinerja buruk dan 15 dari 47 Direktur Reskrim juga tidak memenuhi standar kinerja. Temuan-temuan ini langsung memicu perintah tegas dari Kapolri bahwa Polri harus berbenah. Masalah tidak hanya terjadi di kepolisian. Di ranah peradilan, Badan Pengawas Mahkamah Agung mencatat 74 hakim melakukan pelanggaran sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Rinciannya, 19 hakim mendapat hukuman berat, 12 hukuman sedang, dan 43 hukuman ringan. Tidak hanya hakim, pelanggaran juga dilakukan panitera. Di antaranya 3 panitera mendapat hukuman berat, 2 hukuman sedang, dan 6 hukuman ringan. Suradi memaparkan 18 hakim sedang diproses melalui sidang Majelis Kehormatan Hakim dan direkomendasikan dikenai sanksi berat berupa pemberhentian. Sebagian besar pelanggaran berkaitan dengan pengurusan perkara, diikuti pelanggaran lain seperti asusila, gratifikasi, penelantaran keluarga, pemalsuan dokumen, hingga penggelapan uang hasil lelang. Dari lebih dari 4.700 aduan masyarakat, sekitar 71% telah ditindaklanjuti, sementara sisanya masih dalam proses pemeriksaan. Di Kejaksaan, masalah pengawasan juga menjadi sorotan. Dari awal 2025 hingga November 2025, terdata 141 pegawai kejaksaan dijatuhi sanksi dengan rincian 39 hukuman ringan, 39 hukuman sedang, dan 63 hukuman berat. Bahkan 23 pegawai diberhentikan tidak dengan hormat. PLT Wakil Jaksa Agung Asep Mulyana menjelaskan, Kejaksaan telah memperbarui tata cara penanganan pelanggaran aparat berbasis aturan terbaru Jaksa Agung untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas internal. Setelah mendengar paparan dari ketiga lembaga, Komisi 3 DPR menyimpulkan satu langkah strategis, yaitu membentuk panitia kerja percepatan reformasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Wakil Ketua Komisi 3 Rano Alfat menegaskan reformasi ini bukan hanya kebutuhan, tetapi mendesak. DPR menyatakan komitmen untuk mengawasi perubahan ini agar penegakan hukum kembali berada di jalur yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya publik. Iya, penyimpangan yang mengemuka menunjukkan betapa pentingnya pembenahan menyeluruh pada Polri, Kejaksaan, dan pengadilan.
Dengan pengawasan DPR dan komitmen 3 institusi, publik berharap penegakan hukum Indonesia bisa kembali tegak, bersih, dan memihak pada keadilan.